Menurut kacamata panjenengan dan penelitian, kesadaran masyarakat Jawa Timur khususnya dapil panjenengan membayar pajak ini bagaimana? Ya. Khususnya kendaraan bermotor. Pada saat masuknya sekolah, Ya. masyarakat kadang ngebot nih bayar ngurusi sekolah dulu. Udahlah, kita konsentrasi ngurusi anakku sekolah dulu, bayari pajak, ben telat untuk didenda ya bah lah sebulan 2 bulan. Enggak 85% lagi tingkat kesadarannya. Bisa lagi bisa 90-95%. Betul. Enggak mungkin 100%. Atau lebih lewat itu enggak mungkin itu. Iya. Ada kesan masyarakat berbayar pajak simpat merah, lupa lali dan lain sebagainya. Nah, seharusnya pemerintah memberikan contoh biar masyarakat lebih bersemangat dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai wajib pajak. Banyak po dalanku kok urung Ya. di dandan. Nah, ini bagaimana mekanismenya? Kan juga enggak mungkin sulapan toh Bapak. Kalau saya kan sudah memahami. Nah, ini edukasi untuk masyarakat. Iya. Kalau ada program turun yang masyarakat, kami kepingin, kami menyarankan, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk ikut mengawasi program yang turun di daerah bencana ini. Ini penting. Tapi kalau kadang gini Pak, kan urusan pengawasan nih, aku kurek ngawasi nanti jangan-jangan takut nanti aja masalah. Nah ini bagaimana? Nah, gini. Nah, inilah itu pentingnya wakil rakyat. Jangan sampai yang namanya anggota dia tidak pernah mendengarkan keluh kesah susahnya masyarakat. Harus tahu, harus ngerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa BTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi dan berjumpa lagi bersama kami dalam acara ABTV in Podcast. Tidak hanya sekedar bicara lebih dekat, lebih paham bersama anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Di samping saya sudah ada Bapak Guntur Wahono. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terus aktivitas nih mendampingi masyarakat. Terus. Alhamdulillah. terus bersama masyarakat. Alhamdulillah. Terus monggo jenengan sapa seperti biasa teman-teman dan masyarakat Jawa Timur khususnya Blitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semua, warga masyarakat Dapil 7 Jatim, Blitar Kota, Blitar Kabupaten dan Tulungagung. Kali ini kami sedang mengikuti kegiatan podcast dalam rangka bedah tentang pajak kendaraan bermotor. Kenapa bicara pajak kendaraan bermotor? Karena kami sekarang bertugas di Komisi C, komisi yang membidangi tentang keuangan. Mitra kami adalah para dinas-dinas penghasil, utamanya penghasil untuk peningkatan PAD Provinsi Jawa Timur. Nah, pajak kendaraan bermotor ini merupakan satu pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah dan ini menjadi kewajiban kita semua warga masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor, baik itu kendaraan bermotor roda 2, roda 3, maupun roda 4 dan selebihnya. Wajib hukumnya bagi kita semua selaku wajib pajak untuk aktif dengan kesadaran diri melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Karena itu nanti akan menjadi PAD pemerintah Provinsi Jawa Timur dan selebihnya anggaran yang telah diimpun melalui pajak ini nanti juga langsung akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk berbagai kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Di antaranya adalah kebijakan tentang program maupun kebijakan tentang infrastruktur yang harus dilakukan di seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur. Nah, itu Mas. Sebelum kita membahas inovasi sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor untuk meningkatkan PAD, Pak. Menurut kacamata panjenengan dan penelitian, kesadaran masyarakat Jawa Timur khususnya dapil panjenengan membayar pajak ini bagaimana? Khususnya kendaraan bermotor. Jadi menurut data yang sudah dihimpun melalui dinas terkait kami, bahwa secara umum Jawa Timur itu sudah masuk kategori masyarakat bagus dalam rangka taat membayar pajak. Apa buktinya? Dari pembayaran pajak kendaraan bermotor ini sudah mencapai 80 hingga 85%.
85%. Jika dibandingkan dengan daerah lain, maka Jawa Timur termasuk kategori 5 besar terbagus. Terbagus. Nah, tetapi semangat membayar pajak ini harus diimbangi dengan apa? Pelayanan daripada dinas terkait yang menangani dari Samsat. Kalau bayar dipermudah, kemudian setelah bayar STNK-nya cepat jadi. Kalau perlu ganti plat nomor enggak usah berlama-lama. Ini akan meningkatkan kesadaran, semangat daripada para wajib pajak. Nah, yang terjadi selama ini masih banyaknya, yaitu apa istilahnya, cukong apa ya? Bukan maklar. Orang ya, maklar itu yang sebetulnya itu akan menambah beban daripada wajib pajak yang mestinya cukup 500 dengan adanya maklar ya mesti tambah. Ya, betul. Tambah 50, tambah berapa walaupun tidak seberapa itu akan menjadi beban. Nah, satu persoalan yang sedang dihadapi oleh masyarakat dalam rangka melaksanakan pembayaran pajak kendaraan bermotor itu jauh dari tempat tinggal mereka menuju kantor Samsat pembayaran itu jauh. Makanya pemerintah juga melakukan kemudahan-kemudahan. Ini sebagai bentuk atau upaya pemerintah memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka melakukan pembayaran pajak. Kemudahan itu apa? Yang pertama, pembayaran pajak kendaraan motor tahunan itu bisa langsung di supermarket, di Indomaret, di Alfamart, atau di tempat-tempat tertentu. Itu bisa. Terus kemudian yang lain, bahwa dari Samsat ini melakukan kunjungan di tempat-tempat keramaian. Apa itu di tempat wisata, ya jemput bola. Di pasar-pasar, atau di tempat kerumunan. Tetapi apakah masih ada kendala? Jawabnya iya. Kendalanya apa? Sosialisasi yang harus lebih ditingkatkan. Kita sudah melakukan upaya-upaya memberikan pelayanan yang terbaik dengan berbagai kemudahan. Ini masyarakat tidak ngerti. Nah, ini masalah. Masalah. Harapan kita masyarakat ngerti, tahu tempatnya di mana, hari apa, jam berapa, itu bisa melakukan pembayaran. Terus kapan? Ini penting. Betul. Dari pihak Samsat sudah datang di tempat wisata, mungkin di keramaian atau di depan pabrik yang di sana banyak kumpulan orang. Tapi jadwal kunjungan mereka tidak diketahui sebelumnya, tidak ada publikasi sebelumnya, tidak ada sosialisasi sebelumnya, masyarakat tidak ngerti. Tidak ngerti. Ini bahaya. Makanya salah satu upaya yang dilakukan, kebijakan ini harus disosialisasikan dengan benar, tepat waktu, kemudian masyarakat biar bisa memahami, biar ada kesempatan nyari duit untuk melakukan persiapan bayar pajak. Nah, tahu-tahu ada informasi hari itu mereka tidak siap uang. Betul. Apalagi pada situasi begini, pada saat masuknya sekolah, masyarakat kadang ngebot nih bayar ngurusi sekolah dulu. Udahlah, kita konsentrasi ngurusi anakku sekolah dulu, bayari pajak, ben telat gue didenda ya bah sebulan 2 bulan. Nah, yang modal begitu kan juga kita pahami. Betul. Sehingga apakah itu akan dilakukan sebulan sebelumnya daripada nanti terlambat, nanti pada saat Bapak Ibu bayar anak sekolah, yuk bayar aja sekarang. Diawali. Kan enggak apa-apa. Nah, dan nanti dana pajak kendaraan sudah masuk lebih duluan. Itu kan juga bagus. Sehingga kesempatan-kesempatan semini juga harus disampaikan kepada masyarakat. Jadi meskipun semangat membayar pajak itu sudah 80 bahkan 85%, kita tidak boleh mengesampingkan yang 15% itu tidak boleh. Tidak boleh, harus tetap. Apa yang mesti harus dilakukan? Pemerintah itu harus melakukan update data para wajib pajak. Pamannya di desa sini, desa Sumber, RT Siji, RW 5. Ini pemilik kendaraan roda 2 sopo ae. Sepeda motornya apa? Oppo Supra, Oppo Yamaha apa, begitu nomor polisi apa. Terus ini waktunya bayar pajak kapan? Itu harus punya data. Harus punya data. Nah, sebelum saatnya bayar pajak, maka harus ada petugas dari Samsat sana atau dari dinas pendapatan itu di WA
waktunya. Bapak Ibu jangan lupa 5 hari lagi Bapak Ibu sudah waktunya bayar pajak kendaraan Anda. Merek ini tahun sekian bayarnya sekian. Itu Mas, diingatkan. Iya. Nanti Bapak Ibu bisa bayar di sana, di sana, di tempat mana, di pasar mana, jam berapa. Di jam berapa. Itu Mas, informasi penting, ada data. Iya, nah pemerintah ini saya yakin kok tidak punya toh update data terkait pertama tentang wajib pajak kendaraan bermotor, yang kedua mutasi kendaraan masuk dan kendaraan keluar. Terlepas masuk dan keluar itu wajib diingatkan. Terus harus ada kewajiban bagi wajib pajak itu melaporkan pada saat mereka menjual atau membeli kendaraan pengganti. Sehingga kalau dilaporkan maka nanti pada saat mengingatkan datanya itu. Dan pemerintah bisa memprediksi bahwa di tahun 2025 pada bulan Desember ini tanggal 16 ini anggaran yang mestinya harus masuk dari pembayaran pajak ini totalnya sekian miliar. Mestinya sekian miliar. Nah, mestinya. Nah, terus itu realisasi berapa? Berarti yang kurang berapa? Yang kurang itu bisa jadi karena mereka tidak punya duit, karena lupa, atau karena punya duit untuk bayar sekolah anaknya dulu. Itu penting Mas. Karena selama ini kami belum lihat. Terus kemudian dari pihak Samsat atau Dinas Pendapatan itu kerjasama dengan desa. Jadi masing-masing desa itu harus adalah petugas. Nanti yang melakukan kunjungan masing jenengan pun panci nih bayar niki berngantos kesupen lah niki namung ngimut nih. Mereka akan malu itu Pak. Dan dengan malu mereka sadar. Atau punya duit karena lupa diingatkan menjadi tidak lupa. Kan bagus itu. Betul. Dan mereka para petugas yang diajak kerjasama yang melakukan kunjungan door to door jadi ya harus mendapat honor dari penarikan pajak itu. Itu wajib itu Pak. Kalau ini bisa dilakukan maka tidak 85% lagi tingkat kesadarannya. Bisa 90-95%. Tidak mungkin 100%. Atau lebih lewat itu. Tidak mungkin itu. Itu khusus kendaraan roda 2. Bagaimana dengan roda 3? Roda 3 itu apa toh? Roda 3 itu ya tosa yang dipakai untuk angkut-angkut barang orang jualan di pasar, untuk material, untuk macam-macam. Itu wajib. Nah, yang jadi persoalan lagi adalah jangan sampai ada pendapat, ada opini di masyarakat berubah membayar pajak kendaraan motor, sementara banyak kendaraan yang plat merah yang belum dibayar pajaknya. Nah, alasannya mobilnya masih hidup, wajib bayar pajak, tapi mobilnya dongkrok, tidak ngurus. Terlepas dongkrok, tidak dongkrok, kalau sudah wajib bayar pajak plat merah ya harus tertib. Dan sebaiknya. Seperti terjadi di beberapa daerah, kami Komisi C selalu mengingatkan, ayo Pak, ayo di Kabupaten Panjenengan, di Kota Panjenengan, itu yang plat merah didata lagi. Kemudian kalau waktunya bayar diingatkan. Jangan sampai itu lagi loh. Ada kesan masyarakat berbayar pajak si plat merah, lupa, lali, dan lain sebagainya. Nah, seharusnya pemerintah memberikan contoh biar masyarakat lebih bersemangat dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai wajib pajak. Gitu Mas kira-kira. Saya masih ilmu baru nih. Ternyata yang plat merah itu juga wajib pajak Bapak. Loh iya dong. Cuma kalau plat hitam itu yang menjadi subjek pajaknya, yang wajib pajaknya itu adalah masyarakat sipil. Tapi kalau itu lembaga pemerintah. Lembaga pemerintah. Jangan dikira loh. Itu yang plat merah bayar. Enggak, wajib bayar. Harus bayar. Wajib bayar. Kan memang ketentuannya begitu. Lah kok enak? Masyarakat suruh bayar-bayar mereka yang plat merah. Ya harus tahu lembaga itu sudah diporsikan anggaran untuk bayar kendaraan kendaraan. Itu kurang lebihnya begitu Mas. Nah luar biasa kesadaran masyarakat sudah antusias. Nah kemungkinan mungkin ada beberapa sih Pak. Tapi kemungkinan juga di Blitar mudah-mudahan tidak ada. Ini yang mengeluh kesah. Bayarnya kok angel, kadang tadi lewat maklar kok mahal. Ini apa? Ini yang harus diberi usulan masukan apa? Jadi kejadian semacam ini terjadi di mana-mana. Terjadi di mana? Ya namanya orang nyambut gawe Mas. Mbok menawa isone dadi maklar dapat 1.000, 2.000, 50.000 untuk hidup keluarganya. Kita menghargai itu. Betul. Tetapi kalaupun mereka mendapat kepercayaan daripada wajib pajak untuk membantu, ya tolong dibantu benar dan secepatnya.
ojo ngantek mereka merasa ya diperlakukan tidak betul gitu loh. Diapusi lah, jangan sampai begitu. Kalau memang dipercaya oleh masyarakat, kalau dibantu ya dibantu. Dan pemerintah sebetulnya sudah melakukan satu upaya baik sebagai bentuk penanganan daripada tidak melakukan melalui makelar, biar tidak kena pungli. Itu kalau bisa datang langsung di kantor Samsat untuk melakukan penanganan. Tapi kalau tidak, pemerintah juga mudah memberikan fasilitas melalui itu tadi supermarket, di Alfamart, Indomart, bahkan Samsat keliling. Cuma kalau kita melihat jumlah kendaraan Samsat keliling ini masih terbatas sekali. Tidak mampu menjangkau secara ideal dari luasnya wilayah Kabupaten Blitar. Walaupun Kabupaten Blitar sudah dibagi 2 wilayah hukum. Ini ada 3 kecamatan ditambah 6 kecamatan wilayah Blitar Barat itu masuk di Samsat Kota. Dan selebihnya ini di Samsat Kabupaten yang ada di Wlingi. Nah, ini kan bagian daripada mempermudah pelayanan kepada masyarakat untuk melakukan kewajibannya selaku wajib pajak. Dan kesadaran pembayaran sudah beres. Nah ini ketika datanya hubungannya wajib pajak membayar dengan kesejahteraan masyarakat, ada hubungannya apa tidak ini? Ya ada dong. Ada. Makanya masyarakat harus dibantu, difasilitasi, terutama tentang kehidupan mereka. Kalau mereka pengen punya usaha ya harus didorong. Kalau mereka butuh bantuan permodalan ya fasilitasi melalui lembaga keuangan agar mereka usahanya bisa tumbuh kembang dengan baik. Kalau usaha mereka bertumbuh kembang dengan baik, maka ekonomi mereka akan meningkat, kesejahteraan mereka akan tercukupi. Kalau mereka merasa kesejahteraan mereka cukup, maka mereka tidak akan pernah merasa tidak sadar membayar pajak, tidak pernah kesulitan membayar pajak, dan semua akan baik-baik saja. Ini harapan kita. Makanya sektor apapun ini oleh pemerintah harus didengar, diperhatikan, difasilitasi, dibantu, agar masyarakat itu jangan sampai merasa kesulitan mengatasi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Ya kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan untuk melakukan kewajiban-kewajiban yang lain. Itu Mas kira-kira. Berarti sangat kaitannya erat dengan masyarakat. Nah ini begini Bapak, kadang ada orang yang ingin mungkin menjadi edukasi kepada masyarakat dari jenengan. Ada orang aku bayar pajak, hanya apa dalanku kok urung didandan. Nah ini bagaimana mekanismenya? Kan juga enggak mungkin sulapan toh Bapak. Kalau saya kan sudah memahami. Nah ini edukasi untuk masyarakat. Makanya perlu dijelaskan, perlu dipahamkan kepada masyarakat luas. Memang dari sekian banyak penduduk Indonesia, khususnya di Jawa Timur, ada yang memang paham untuk apa tuh sebetulnya pajak itu, untuk apa tuh pemerintah memungut retribusi, atau pungutan-pungutan yang sah yang sesuai dengan aturan perundang-undangan. Itu sebenarnya tidak lain tidak bukan dikembalikan lagi kepada masyarakat. Masyarakat butuh jalannya diperbaiki melalui anggaran yang ditarik oleh pemerintah melalui pajak retribusi dan lain-lain nanti untuk membangun itu, untuk membangun fasilitas jembatan, untuk membantu petani, dalam rangka untuk membantu JUT Jalan Usaha Tani, atau membangun gedung-gedung sekolah untuk anak-anak pendidikan kita. Itu arahnya ke sana. Nah, sehingga jangan hanya terkesan beban saja yang diterima oleh masyarakat, tetapi fasilitas tidak diperhatikan. Jalan itu tidak hanya untuk kepentingan para pegawai yang lalu lalang, tetapi jalan itu juga akses ekonomi masyarakat petani, masyarakat kecil, masyarakat pedagang, anak-anak sekolah, dari tempat tinggal menuju tempat sekolah. Itu kalau jalan enak, mereka juga lancar. Kan kasihan mereka kalau jalannya rusak. Makanya pemerintah Blitar dalam hal ini Pak Bupati beserta seluruh SKPD pada tahun-tahun awal mereka menjabat ini kan kepingin konsentrasi bagaimana jalan-jalan di Blitar, terutama Blitar Selatan ini diupayakan untuk dilakukan pembangunan-pembangunan. Anggaran tidak hanya mengandalkan dari APBD kabupaten, tetapi juga bagaimana provinsi bisa memfasilitasi dan kemudian Pak Bupati juga berjuang keras mencari anggaran dari pusat agar kebutuhan-kebutuhan jalan, fasilitas-fasilitas umum bisa tercukupi. Apakah perjuangan ini bisa mulus-mulus? Ya enggak.
ya perlu perjuangan luar biasa. Ya mudah-mudahan. Dari 10 pengajuan lolos 5, lolos 7. Itu kan sudah menolong. Dan sangat memprihatinkan sekali saudara-saudara, jalan-jalan kita yang ada di Blitar Selatan, dan ini menjadi keluhan masyarakat kita. Dengan anggaran yang sama Blitar Utara dengan Blitar Selatan, itu jalan Blitar Selatan itu loh hancur-hancuran. Tidak pernah bisa ngikuti yang Blitar Utara. Karena di Blitar Utara relatif baik-baik saja, datar, bahan bakunya murah, pasir murah. Yang Blitar Selatan berapa kali lipat harga pasir. Kemudian tanahnya gerak. Barusan dibangun setahun sudah hancur. Nah ini kalau tidak sekali membangun yang bagus sekali, ini ya selalu begitu. Ini akan menghabiskan anggaran yang tidak pernah sedikit itu. Makanya kalau di sana Blitar Selatan itu cocoknya ya rabat beton, ada tulang-tulang beton, ada besinya. Kalau aspal ya setahun itu sudah bongkah semua, Pak. Sudah lepas jadi 2, jadi 3. Ini persoalan. Lah, dan kepada para kontraktor ya mohon perhatian untuk bagaimana kita bisa membuat jalan yang baik, yang bisa dinikmati oleh masyarakat dalam kurun waktu yang lama. Kalau pekerjaannya bagus, maka penjenengan nanti kesempatan berikutnya juga akan mendapat program-program lagi dari pemerintah dalam rangka bagaimana pemerintah daerah memperbaiki jalan-jalan yang ada di Blitar ini. Wah, berarti rentetannya banyak ternyata. Tidak hanya masyarakat, kontraktornya, pemerintahnya. Wah, ini luar biasa. Nah, tentunya kan hal ini juga perlu dipahami oleh masyarakat terkait dengan apa yang didapat ketika kita sudah membayar pajak. Tentunya dari penjelasan panjenengan, berarti butuh proses panjang sebenarnya Bang. Pengajuan tidak langsung, sana titiknya langsung bisa dikerjakan. Jadi itu gimana nih? Pengajuan itu Pak, itu biasanya menunggu dalam 1 tahun anggaran. Seperti jadi melalui kegiatan musrenbang, kemudian musrenbang tingkat desa di bawah tingkat kecamatan, dari kecamatan kabupaten, kemudian yang perlu diusulkan ke provinsi, lolos ke provinsi, yang kabupaten ya melalui APBD kabupaten. Nah, itu ada proses. Kalau nanti itu sudah diproses, masuk dalam daftar usulan, masuk dalam sistem informasi pembangunan daerah, maka nanti dianggarkan. Kalau setelah mendapat persetujuan daripada legislatif, maka itu baru bisa direalisasikan. Dalam 1 tahun itu 2 kali merealisasikan program itu. Pertama dalam rangka APBD Induk, yang kedua dalam rangka APBD perubahan. Nah, satu hal yang menjadi catatan kita bersama, kalau kita sudah merasa membayar pajak, kita dengan tertib membayar retribusi karena banyak fasilitas yang kita dapat. Kalau ada program turun yang masyarakat, kami kepingin, kami menyarankan, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk ikut mengawasi program yang turun di daerah bencana ini. Ini penting. Betul. Kenapa kok begitu? Duit sing gombangun ini kalau duit masyarakat. Kalau mereka tidak ikut mengawasi, kalau pekerjaannya kurang bagus, kalau dalam waktu dekat tidak terlalu lama sudah rusak, yang susah siapa? Yang rusak ya masyarakat sendiri. Makanya karena ini uang penjenengan yang dihimpun oleh pemerintah melalui pungutan pajak dan retribusi dan pungutan yang sah, maka pada saat anggaran ini dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk program apapun, wajib kiranya masyarakat untuk ikut mengawasi program itu. Agar apa? Agar kualitas pekerjaannya bagus, sesuai harapan masyarakat, dan masyarakat tidak dikecewakan karena program-program itu. Itu Mas. Wah, masyarakat juga memiliki tanggung jawab pengawasan. Harus itu. Tapi kalau kadang gini Pak, kan urusan pengawasan nih, aku kurek ngawasi nanti jangan-jangan takut nanti aja masalah. Nah ini bagaimana? Dari perspektif gini. Inilah. Itu pentingnya wakil rakyat. Nah, ini sehingga kalau mereka menemukan ada satu pekerjaan yang masuk di daerah penjenengan, pekerjaannya dirasa kurang baik, kurang bagus, sampaikanlah pada wakilnya. Kalau itu bersumber dari APBD kabupaten, maka sampaikan kepada wakil yang dulu pernah didukung itu siapa itu. Sesuai partai politiknya masing-masing. Sampaikan. Biar nanti anggota dewan, para wakil rakyat menyampaikan kepada para pengawas dari PU yang mengerjakan itu. Pak, ini di desa ini pekerjaannya kok tidak sesuai aturan. Ini mestinya pasir kok dikasih lebu, tanah. Tolong dibantu dicek. Mereka akan menghubungi. Teman-teman anggota dewan pasti akan memperhatikan itu. Ngebel ke pengawas tolong itu dicek di tempat sana ada pembangunan ini kurang baik. Nanti dicek lah, perlu dengan anggota dewan datang,
nanti dia Mas, dilihat, oh bener enggak? Kalau bener, ganti begitu. Iya, Karena jangan sampai ini merugikan rakyat. betul. Kalau rakyat merasa dirugikan, maka rakyat tidak mungkin punya semangat, punya kesadaran untuk melakukan pembayaran pajak. Iya. Itu juga ke situ nggih. Itu. Jadi tidak usah khawatir. Udah usah khawatir, kan punya wakil. Iya, betul. Wakil itu harus kita manfaatkan, jangan dibiarkan. Tidak apa-apa dimanfaatkan. Loh, enggak, memang tugasnya begitu. Oh, Jadi iya. dewan itu Iya, adalah wakil-wakil kita, wakil-wakil masyarakat, di mana masyarakat punya keinginan, punya kemauan, punya sesuatu yang untuk diperjuangkan oleh wakil, sampaikan saja. Iya. Wakil itu bukan atasan loh ya. Iya. Nggih. Dewan itu bukan atasan rakyat, Iya, mereka wakil. Wakil itu utusan. Iya. Ya, yang membantu masyarakat ya para wakil-wakil. Sehingga manfaatkan. Sopo wakile? Lambien sing dipilih sopo. Nah. Yang dipilih siapa? Iya, betul. Untuk apa? Kalau yang dipilih siapa kan Komunikasi. komunikasinya menjadi Iya, betul. Dan tentu kawan-kawan juga mesti konsentrasi terkait dengan itu. Mas. Nah, karena kawan-kawan juga berpandangan sama. Tidak boleh uang rakyat ini ya tidak diarahkan semaksimal mungkin untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Wah, Itu ini ya. luar biasa. Teman-teman, kita harus memanfaatkan wakil rakyat. Nah, jadi ketika pengawasan ini tidak usah takut bagaimana, silakan berbicara ataupun komunikasi kan. Iya. Juga sering turun Bapak nggih. Apa itu namanya Bapak? Reses atau apa Ya, ya? Nanti kan kegiatan bisa. reses, ya. Nggak apa-apa disampaikan di situ. Oh, enggak apa-apa, boleh. Boleh, nggih. Justru kami Mas, mohon maaf, dalam rangka ketemu dengan masyarakat itu di banyak event. Pertama di kegiatan reses, dalam rangka kepingin mendengarkan masukan pendapat masyarakat yang harus diperjuangkan di tugasnya masing-masing. Kalau teman-teman kabupaten ya melalui APBD kabupaten. Kalau penyampaian aspirasi kepada kami, maka kami harus memperjuangkan melalui APBD Provinsi Jawa Timur. Itu satu. Ya. Yang kedua, ada kegiatan sosialisasi. Ya. Sosialisasi tentang perda provinsi, apa tentang apa begitu. Terus lokakarya, ada lagi kegiatan seminar, ada lagi kegiatan sarasean. Tujuannya satu, untuk kita para wakil rakyat ketemu dengan konstituen, dengan masyarakat agar timbullah interaksi komunikasi yang baik. Iya. Jangan sampai yang namanya anggota dewan tidak pernah mendengarkan keluh kesah susahnya masyarakat. Harus tahu, harus ngerti. Apakah anggota dewan mesti bisa memperjuangkan 100% aspirasi masyarakat? Saya jawab tidak. Tidak mungkin 100%. Tetapi paling tidak ada sebagian usulan aspirasi isu yang harus kita perjuangkan. Ya 60% lah, itu sudah luar biasa. Syukur kalau bisa begitu. Kenapa kok tidak bisa 100%? Karena jumlah usulan ini kan luar biasa. Contoh kami yang berada di Dapil 7 Provinsi, yang meliputi Blitar Kabupaten, Blitar Kota, dan Tulungagung, yang terdiri dari sekian banyak kecamatan. Ini kan berat Mas kalau semuanya. Tetapi paling tidak mana yang prioritas itulah yang paling kita perjuangkan. Yang prioritas itu yang mana? Yang paling prioritas itu adalah yang paling dibutuhkan oleh masyarakat banyak. Dan kami jujur tidak pernah memfasilitasi untuk kepentingan pribadi. Karena tidak bisa. Tidak bisa. Harus untuk kepentingan orang banyak. Kenapa harus difasilitasi? Ya, untuk mengarahkan saja agar usulan ini bisa terrealisasi dan tercukupi dari dana-dana masyarakat yang dihimpun oleh pemerintah untuk merealisasi, mencukupi kebutuhan-kebutuhan mereka yang sangat prioritas. Itu saja. Wah, luar biasa. Berarti ini memang harus kita jaga komunikasi baik antara masyarakat dengan wakilnya. Sebelum kita ke closing statement Bapak, ini berkaitan dengan kembali lagi ke PKB, seberapa besar PKB ini untuk yang kendaraan bermotor untuk pendapatan asli daerah khususnya yang Jawa Timur. Ini Pak, kontribusinya sebesar apa? Ya, jadi dari pajak kendaraan bermotor ini pada posisi yang tertinggi Mas. Angkanya mohon maaf saya tidak hafal tidak apa. Tetapi pada posisi yang tertinggi. Karena pajak kendaraan bermotor. Dan masih ada potensi lagi. Potensinya di mana? Itu tadi yang belum terdata, yang belum diupdate. Para wajib pajak yang memiliki kendaraan roda 2, 3, 4 dan selebihnya itu harus diupdate. Dan yang kedua, banyak kendaraan-kendaraan yang istilahnya hanya STNK tidak ada BPKB atau ada BPKB tidak ada STNK. Pada saat pemerintah provinsi, Bu Gubernur ini menyampaikan ada kurun waktu pemutihan, mestinya harus dimanfaatkan. Kapan itu?
kemarin pada bulan Juli sampai akhir Agustus. Apakah itu sudah dimanfaatkan oleh masyarakat? Apakah program itu bagus? Program itu bagus sekali. Sangat dibutuhkan masyarakat. Tetapi masyarakat yang di pelosok itu juga masih banyak ternyata yang belum mendengarkan informasi itu. Sehingga tidak bisa memanfaatkan pemutihan kendaraan bermotor. Apakah mereka masih menginginkan? Jawabnya ya. Masyarakat secara umum masih menginginkan kebijakan daripada Gubernur Jawa Timur untuk membuka kembali pemutihan kendaraan bermotor baik di tahun 2025 ataupun di awal tahun 2026. Agar apa? Agar mereka memiliki kendaraan yang punya legalitas. Legalitas. Kalau legalitas, kalau nanti pada saat berkepentingan ke kota, ada operasi gabungan, aman. Nah, kalau kita melihat berapa tuh yang mampu terdeteksi, tertangani oleh operasi gabungan, yang bisa kedapatan petugas kan hanya sebagian kecil. Yang berserakan di desa-desa kan luar biasa banyak. Terutama di perkebunan yang untuk cari rumput. Itu di Brondol itu tidak ada suratnya, tidak ada macam. Coba itu ditertibkan. Makanya penting menggandeng petugas dari masing-masing desa. Nah, untuk melakukan pendataan agar pemerintah provinsi bisa memproyeksikan berapa PKB yang bisa digali kembali yang merupakan potensi PAD Jawa Timur. Kurang lebih itu, Mas. Closing statement Bapak terkait dengan PKB untuk PAD dan kesejahteraan masyarakat. Ya, saudaraku, masyarakat Blitar, Kota, Kabupaten, dan Tulungagung, mari kita tingkatkan kesadaran kita untuk melakukan pembayaran pajak. Karena pembayaran pajak ini nanti akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk program untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Terima kasih, sukses selalu untuk masyarakat W7 Jawa Timur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, semoga sehat selalu. Amin. Dan dari saya juga terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimasu, Pak Yai.